Yang sebaiknya dilakukan dalam aktivitas harian, misalnya lagi nyetir, lagi sepedahan, bagaimana lafaz zikirnya? Oh, itu banyak sekali, ya. Saya ada teman di Semarang itu, dia seorang hafiz Quran, Pak. Jadi murojaahnya, cara merawat itu dari rumah sampai ke tempat kerja itu dibaca terus, baca Quran. Nanti pulangnya juga begitu. Jadi itulah setiap hari menjaga hafalannya. Nah, maka para ikhwan yang punya hafalan Quran silahkan dijaga saat itu. Ya, insya Allah Allah tidak akan Allah akan tetap menjaga ya dengan kita membaca Al-Quran. Ya, baca kan pakai helm kayak di studio, Pak. Kalau ya kayak di studio karena akan bergema gitu. Kemudian zikir yang lain juga bisa ya. Mau baca istighfar silakan, mau baca subhanallah silakan. Kalau kita lihat dalam hadis kan, kalau kita sedang jalan mendatar kita baca alhamdulillah. Kalau saat nanjak kita baca Allahu Akbar. Saat turun kita baca subhanallah. Dengan tentu sebelum naik kendaraan kita berangkat dengan baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Begitu masuk kendaraan, begitu jalan baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu minimal ya, minimal doa itu. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Kemudian apakah sudah termasuk sholat tahiyatul masjid? Ketika kita datang ke masjid, kemudian sholat di emperan masjid agar tidak mengganggu jamaah dalam sebuah pengajian. Lalu masuk ke dalam langsung duduk. Jadi tahiyatul masjid itu adalah di tempat sholat yang biasa dipakai. Ya, di tempat sholat yang biasa dipakai. Berbeda kalau misalkan ini masjid sudah penuh, ya sudah penuh. Para ikhwan ada yang terlambat misalkan ya, di luar juga sudah penuh, di dalam sudah penuh, tapi masih ada tempat duduk di luar. Maka insya Allah itu masuk dalam tahiyatul masjid. Tetapi kalau misalkan di sini masih muat, maka tetap nilai tahiyatul masjid adalah di dalam masjid. Ya, jadi kondisional sifatnya. Kalau ini masjidnya, di sinilah tahiyatul masjid di dalam masjid. Tetapi kalau kondisinya tadi sudah tidak muat, kemudian berjubel, maka tidak mengapa kita sholat tahiyatul masjid di luar. Artinya karena Rasulullah SAW itu waktu mengingatkan sahabat yang terlambat jangan sampai tidak sholat tahiyatul masjid ya. Kemudian bagaimana hukum meninggalkan sholat Jumat untuk di perusahaan atau bagian-bagian yang harus ada standby orang, tidak bisa ditinggal ya. Jadi kondisinya ini tentu darurat, Pak. Ya, kalau misalkan kita ingin tidak meninggalkan sholat Jumat, ya kita bekerja pada kondisi yang normal. Artinya yang tidak ada harus standby seperti ini. Ini biasanya kan satpam ya. Satpam kadang-kadang nggak bisa meninggalkan karena menjaga keamanan. Nah, dalam kondisi gini tentu harus digilir. Artinya dia harus menjaga keamanan harta kaum muslimin misalkan. Maka dia harus menjaganya. Itu termasuk amanah. Jadi kalau misalkan demikian kita harus pandai mengatur supaya tidak ketinggalan terus-terusan. Ya, seperti halnya kemarin ketika COVID-19 merebak gitu ya, kita kan sempat meninggalkan sholat Jumat. Ya, nah ini juga dalam kondisi darurat, tidak kita kehendaki. Jadi ad-daruratu tubihul mahzur. Yang tadinya tidak boleh bisa menjadi boleh karena kondisi darurah. Nah, ini antara lain. Jadi sekali lagi, kalau memang kita ingin tidak meninggalkan sholat Jumat, ya carilah kerjaan yang kira-kira tidak akan mengganggu waktunya Jumat. Jadi kalau kondisinya itu terpaksa seperti itu, maka jangan kita saya senang lah, saya mau ke Jumatan. Jangan. Justru harus merasakan kehilangan, merasakan terpaksa itu dilakukan karena kondisi darurat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf bila kurang berkenan. Mari kita awali pagi ini dengan zikir pagi. Bismillahirrahmanirrahim.